Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi seperti biasa di channel Pemuda Akhir Zaman. Nah, alhamdulillah untuk video kali ini kebetulan karena banyak juga pertanyaan yang muncul ke saya tentang apa sih sebenarnya perbedaan dari beberapa macam atau jenis busur gitu. Dan kalau misalkan terutama di busur housebow ini, karena teman-teman akan banyak sekali temukan perbedaan. Jadi untuk video kali ini kita akan ulik tentang berbagai macam jenis busur housebow yang beredar di Indonesia. Nah, ini sudah ada beberapa, sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sudah ada 7 busur housebow. Kebetulan ini semua busur buatan saya. Jadi kali ini sebagai jenis busur-busur yang saya produksi, dan ini pun memang jenis-jenis busur ini juga banyak beredar di pasaran ya. Jadi kalau misalkan teman-teman baru mau memulai housebow, biasanya kalau nanti setelah lihat penjelasan dari saya, biasanya insya Allah gak akan bingung lagi gitu tentang apa saja jenis busurnya, apa saja kelebihan dari busur-busurnya. Nah, untuk yang pertama ini yang paling basic ya. Ini busur housebow itu kalau di Indonesia busur tradisional, dia itu biasanya itu dibuat dari fiber. Jadi dibuat dari fiberglass. Nah, ini kebetulan ada satu yang tadi saya sempat bongkar dulu. Nah, jadi fiber itu seperti ini nih, warnanya bening hijau. Ini merupakan fiberglass, jadi dia itu ada serat-serat di dalamnya dan lalu dicampur dengan epoksi. Nah, hasilnya ini dia adalah sebuah material yang lentur seperti ini. Lentur, tapi juga punya sifat pegas gitu. Jadi balik lagi seperti semula. Nah, material fiber ini atau biasa kita di para pemain itu sebutnya tuh dengan sebutan EFG atau epoxy fiberglass. Nah, material EFG ini paling banyak dan paling lazim digunakan oleh masyarakat Panan Indonesia sebagai bahan dasar dari busurnya. Jadi busurnya ini kalau misalkan kita merujuk pada busur fiber atau busur EFG, ada tiga struktur busur lah, tiga konstruksi, disebutnya itu konstruksi busur yang terbuat dari material EFG. Kenapa saya hanya berfokus pada EFG? Karena memang EFG itu materialnya pertama dia murah, terus kualitas dan ketahanannya juga bagus, jadi dia itu awet. Yang paling utama itu tidak hanya murah tapi juga awet dan tidak terlalu ribet perawatannya. Jadi bagi teman-teman yang baru pertama kali memulai panahan, bisa dengan busur fiber terlebih dahulu. Jadi jangan langsung ke busur laminasi, jangan langsung ke busur hornbow atau komposit, bisa mulai di busur fiber dulu. Selain itu, performa dari busur fiber ini juga cukup bagus ya. Nah, ini yang pertama dari busur fiber ini ada yang disebutnya itu busur flat. Busur flat itu dia busurnya itu busurnya ini dia rata nih. Jadi fibernya itu dia kan fiber itu memang rata, utamanya rata, tipis, panjang. Nah, seperti ini. Kenapa disebut busur flat? Karena memang material karena si fibernya itu dia rata ya. Jadi ratanya seperti ini nih. Jadi dia itu saat yang membentuk lengkungannya itu adalah kayu. Nah, ini saya pakai kayu laminasi. Nah, jadi kayunya itu dia yang melengkungnya itu kayu, bukan si fibernya. Jadi fibernya ini teman-teman lihat dari sini sampai sini. Ini yang tipis ini fiber, dia dilapis kulit sama saya. Nah, dia yang melengkungnya itu fiber, yang nanti akan jadi daya pegasnya itu fibernya seperti ini, dan yang melengkungnya itu kayunya yang memberikan power. Nah, lalu kenapa disebut flat? Karena memang fibernya itu rata, dia tidak mengalami perubahan tertentu, kecuali mungkin di bagian handle-nya dia agak dilengkungkan mengikuti bentuk dari si handle. Nah, ini yang pertama, busur flat. Nah, yang berikutnya nih ada busur bending. Nah, ini bending nih yang lagi hot, yang lagi banyak digandrungi. Kenapa ada busur bending? Nah, yang pertama, kalau misalkan tadi kita lihat nih busur flat ini dia fibernya rata, yang melengkungnya itu si kayunya. Nah, kebalikan dari si busur bending,
Dia ini dia fibernya itu yang melengkung. Nah ini seperti teman-teman lihat nih, bagian tipisnya ada bagian melengkungnya, di ratanya hanya pas di ujung sini. Ini dia ada melengkungnya. Nah melengkung, dan kayunya ini dia hanya sedikit seperti ini. Ini kayunya hanya sedikit, jadi hanya di ujung aja untuk keperluan siah. Misalkan seperti ini juga nih. Ini dia melengkung, nih kayunya di ujung. Beda dengan busur flat. Kalau busur flat itu dia memang fibernya yang rata, flat, yang melengkung itu kayunya. Nah ini busur bending. Nah apa sih sebenarnya kelebihan busur bending? Pertama, apa sih kelebihan busur bending? Busur bending ini dia lengkungannya ini ketika secara tampilan juga pertama dia lebih bagus. Pertama lengkungannya ini dia akan lebih terasa lebih tajam nih, dibandingkan dengan busur ini. Dia lengkungannya itu jauh lebih tajam. Ini dalam posisi belum terpasang string dia lebih melengkung tentunya. Dan ketika sudah terpasang string pun dia memiliki kurva yang lebih cakep lah, lebih tajam. Nah, kelebihan bendingnya itu di sini. Jadi kenapa busur itu dibendingkan? Supaya busurnya itu nggak kaku di ujung. Kalau misalkan busur flat itu dia hanya dari sini sampai sini yang bisa melengkungnya. Sementara busur bending dia bisa dari sini sampai sini, ikut gerak lah, ikut lentur nih. Jadi dorongan dari busurnya itu bisa dibilang 2 kali lipat. Enggak 2 kali lipat sih, maksudnya ada dorongan tambahan lah. Nah ini teman-teman coba lihat ya perbedaannya ketika saya menarik. Jadi ketika si bagian fiber yang ini sudah habis saya tarik, nah di sebelah sini yang fibernya ada fibernya juga, jadi fibernya panjang, dia akan ikut melengkung. Ini saya coba tarik, set, teman-teman lihat perubahannya. Nah seperti itu. Jadi ketika ini sudah mencapai batas maksimal, ini dia akan ikutan. Ini dia si bagian yang dekat ke siah, ke kayunya itu, dia akan ikutan melenting lah, ikut membengkok, melentur. Kita coba tarik lagi seperti ini. Nah ini kelebihannya. Jadi secara dorongan pun dia ada power tambahan lah dari sini. Nah itu secara simpel. Tapi kembali lagi ke pembuatnya, karena belum tentu busur bending ini dia secara performa atau kenyamanan itu lebih baik daripada busur flat. Karena ada juga beberapa busur bending yang dia ini bendingannya atau lengkungan si fibernya tuh kaku. Jadi nggak terlalu membantu lah dalam performa busurnya. Nah ini udah kita lihat. Nah ini juga busur bending. Kita coba lihat nih, ini lengkungannya dia ikutan. Set. Nah seperti itu. Jadi ketika area fiber dekat pegangan handle-nya itu sudah mencapai batas maksimal, maka akan dibantu oleh fiber yang berada di sini. Sementara kalau misalkan busur flat, biasanya dia hanya dari sini sampai sini yang bekerja. Karena kayu itu dia gak akan mungkin bisa bengkok ya, gak akan mungkin bisa lentur. Nah lalu berikutnya ini nih, ada yang ketiga, busur, salah satu varian dari busur fiber. Dia ada yang sebutannya itu busur hybrid tanduk. Jadi memang benar dia menggunakan tanduk. Nih seperti yang teman-teman lihat di sini. Jadi konstruksinya sama, dia di bagian atasnya nih, di bagian yang saya tutupi pakai ini, pakai kulit. Jadi di bagian atasnya dia tetap pakai fiber, tapi nah kelebihannya dia di bagian belakang. Nah ini yang hitam ini adalah tanduk kerbau. Lalu kalau misalkan yang bertanya, apa sih kelebihannya dari busur hybrid tanduk ini? Pertama, busur hybrid tanduk ini dia akan membuat busur yang memiliki kurva atau lengkungan lebih ekstrim itu dia lebih stabil. Terus ketika ditarik pun, nah ini kita coba tarik ya, dia akan terasa lebih empuk, lebih lembut tarikannya. Kenapa? Karena dibantu oleh tanduk. Jadi kalau misalkan fiber itu ketika kita tarik, dia daya tolaknya itu konstan. Tapi kalau misalkan tanduk, ketika kita tarik, dia akan memberikan batas toleransi. Seperti contoh seperti ini. Kalau misalkan saya tarik seperti ini, nah dia beratnya itu akan makin lama makin tambah ringan seperti ini. Nah karena dia menggunakan material tanduk. Sementara kalau busur fiber, dia ketika kita tarik akan tetap sama daya tolaknya itu seperti ini. Kan tadi kelebihan dari busur tanduk, jadi dengan adanya material tanduk,
dia ini seperti, jadi ketika kita tarik tuh akan lebih memberikan keleluasan bagi kita gitu untuk aiming. Jadi karena memang terasanya itu dia lebih empuk ya. Terus ada juga yang mengatakan dengan adanya tanduk ini dia mengurangi hand shock. Hand shock itu jadi ketika anak panah kita lepaskan dan getaran yang dihasilkan oleh busnya itu lebih minim karena diserap oleh material tanduk ini. Nah, tadi sudah kita lihat satu persatu. Nah, mulai dari busur flat kita review lagi. Busur flat ini dia busur yang rata fibernya dan yang melengkung itu kayunya seperti ini. Jadi mau apapun jenis busurnya sama. Kalau misalkan di Indonesia itu yang lazimnya itu 3 ini. Terus ada juga busur bending yang dia itu modelnya itu yang melengkung itu fibernya dibikin melengkung, dan yang kayunya itu dia sedikit, cukup segini aja. Lalu ada juga busur hybrid tanduk yang dimana dia seperti busur bending tapi ada material tanduk di belakangnya yang bertujuan untuk membuat tarikannya itu lebih ringan, lebih empuk lah, tarikannya itu terasa lebih lembut. Ada juga yang mengatakan bahwa busur hybrid itu kalau busurnya 45 lbs itu dia kerasa kayak busur 40 lbs, jadi terasa lebih ringan sekitar 5 lbs. Nah, ini sudah kita lihat tadi. Jadi ada busur flat, busur bending, ada juga busur hybrid tanduk. Nah, baiklah teman-teman, itu tadi sudah video penjelasan mengenai berbagai jenis busur fiber, varian berbagai jenis busur fiber yang biasanya kita temui di Indonesia. Jadi ada busur flat, ada busur bending, ada juga busur hybrid. Nah, lalu busur apa sih yang cocok untuk pemula? Jadi kalau untuk pemula itu saya lebih sarankan ke busur yang fiber murni. Jadi bukan busur hybrid yang ada campuran tanduknya. Jadi mending busur fiber aja. Mau itu busur flat ataupun busur bending, tapi sebisa mungkin berat tarikannya itu disesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Kalau misalkan awal-awal itu cocoknya itu di kisaran 35 atau 40 lbs untuk ikhwan atau laki-laki, atau bisa juga kalau terlalu berat di 30 lbs, atau kalau untuk perempuan itu di 20 sampai 30 lbs. Jadi lebih baik ke busur fiber dulu. Kenapa? Karena kalau ke busur fiber itu pertama dia murah, selain itu perawatannya nggak terlalu ribet, selain itu awet dan juga tahan banting lah. Maksudnya tuh ketahanannya cukup baik gitu dibandingkan dengan busur-busur baik itu busur laminasi, busur hybrid tanduk ataupun busur komposit. Itu kembali lagi kepada teman-teman, dan yang tidak lupa yang penting disesuaikan dengan budget teman-teman juga gitu. Jadi jangan sampai awal-awal sudah langsung beli busur yang mahal tapi kemudian tidak sanggup menariknya karena tidak sesuai LBS-nya, dan lalu kemudian jadi nggak rajin latihan. Nah, mungkin itu saja untuk video kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi di video-video kita berikutnya. Nah, kita akan bahas lebih jauh lagi tentang berbagai jenis busur dan juga berbagai jenis peralatan dan juga berbagai teknik yang ada dalam panahan. Nah, insya Allah kedepannya juga mungkin akan ada video-video mengenai berkuda juga ya, insya Allah. Nah, kita ketemu lagi di channel Pemuda Akhir Zaman. Nah, jangan lupa like, share, dan subscribe ke teman-temannya, dan juga semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.